Saya menerangkan dengan bukti. Istilah saya, orang Islam sudah meninggalkan ayat itu. Artinya, bukti yang masih ingat kita, pemilu kemarin diikuti oleh berapa partai? 20 partai peserta pemilu. Insya Allah dari 20 partai peserta pemilu itu semua ada orang Islamnya itu. Termasuk PSI gitu, orang Islamnya. Nah, maka istilah saya lalu ingat nyanyiannya Gerwani tahun 65. Genjer-genjer ting keleler, jer genjer ning kedoan pating keleler. Sama dengan keadaan umat Islam. Ting keleler dari partai peserta pemilu pertama sampai 20. Andai kata orang Islam menjadi satu wadah mendanio Islam ini, tidak bakal bisa dikalahkan. Itulah contoh umat Islam meninggalkan Al-Quran, mundur. Wis diomongi wala tafaraku, jangan berpecah belah, tapi nyatanya pecah. Makanya saya katakan, mengapa orang Kristen maju? Karena mereka meninggalkan Alkitabnya. Mengapa orang Islam mundur? Karena orang Islam meninggalkan Al-Quran. Sama-sama meninggalkan kitab suci, tapi jadinya beda. Orang Islam meninggalkan kitab sucinya menjadi mundur. Bukti, ngapunten. Orang Islam meninggalkan kitab sucinya. Misalkan Quran menyuruh kita watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. 103. Berpegang teguhlah kamu pada agama Allah. Jangan bercerai-berai. Karena ayat itu tidak digatekno, ditinggal begitu saja oleh orang Islam, maka orang Islam bercerai-berai. Padahal menurut perintah Allah jadi satu. Berpegang teguhlah kamu pada agama Allah, yakni Islam. Iya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, Al-Quran. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Itulah ya. Iya. Dan ingatlah. Sampun sampai di situ. Saya menerangkan dengan bukti. Istilah saya, orang Islam sudah meninggalkan ayat itu. Artinya, bukti yang masih ingat kita, pemilu kemarin diikuti oleh berapa partai? 20 partai peserta pemilu. Insya Allah dari 20 partai peserta pemilu itu semua ada orang Islamnya itu. Termasuk PSI gitu, orang Islamnya. Nah, maka istilah saya lalu ingat nyanyiannya Gerwani tahun 65. Genjer-genjer ting keleler, jer genjer ning kedoan pating keleler. Sama dengan keadaan umat Islam. Ting keleler dari partai peserta pemilu pertama sampai 20. Andai kata orang Islam menjadi satu wadah mendanio Islam ini, tidak bakal bisa dikalahkan. Itulah contoh umat Islam meninggalkan Al-Quran, mundur. Wis diomongi wala tafaraku, jangan berpecah belah, tapi nyatanya pecah. Sampai yang terakhir sampai hari ini, tapi mudah-mudahan terakhir sampai hari ini tidak ada lagi. PKS pun pecah. Mantan-mantan tokoh PKS mendirikan partai baru. Sudah ngikuti dan sudah launching ini. Sudah sowan ke banyak kiai. Nah, partai apa itu kemarin? Bukan. Gelora. Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. Ya. 3 tokoh pendirinya ini mantan tokoh PKS. Pak Anies Mata, Fahri, mendirikan partai baru. Ya. Sasarannya nanti
Ya orang-orang yang dulunya milih PKS rebutan. Bagaimana bisa menjadi kuat? Nah, itulah penyebabnya. Mengapa umat Islam mundur? Lagi-lagi kalau kita bicara kitab suci, yaitu karena kita sudah tidak berpegang sungguh-sungguh pada kitab suci kita, jadinya seperti ini. Lebih jauh Ibu Bapak, walaupun ini hanya sejarah, saya belum menangi ya, tapi ini sejarah. Pemilu pertama tahun 55, saya belum menangi, tapi saya masih umur 8 tahun gitu. Berarti belum nyoblos. Tapi sejarah, kata Bung Karno, jas merah, jangan suka melupakan sejarah. Pemilu pertama di Indonesia hanya 3 partai, PKI, PNI, Masyumi. Umat Islam jadi satu, Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Menang toh? Sampai Pak Natsir pernah menjadi Perdana Menteri di Indonesia. Masyumi berkibar. Tapi orang lain tahu kalau orang Islam ini dibiarkan berpegang pada kitab sucinya, bersatu, tidak bisa dikalahkan orang Islam ini. Maka mereka membuat cara. Ya opo carane orang Islam pecah. Padahal Allah mengatakan wala tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai. Pecah. Sehingga pemilu berikutnya tidak lagi 3 partai. Mungkin sudah 5 partai. 10 partai. Dan bahkan tempo hari 20 partai. Partai-partai yang menamakan dirinya Islam, sak buajek. Ojo sak Dayak, mungkin orang Dayak tersinggung. Sak buajek. Ono P3, ono PKB, ono PKNU, ono PKS, ono PAN, ono opo ae. Tapi nyatanya ya karena mereka pecah-pecah, tidak ada kekuatan. Itulah mengapa umat Islam kalah seperti ini. Jawabannya satu saja, karena mereka meninggalkan kitab suci.